proses pengolahan data. Perangkat lunak juga sebagai penghubung antara manusia sebagai pengguna dengan perangkat keras. Perangkat lunak memiliki fungsi yaitu 1. Mengidentifikasi program, 2. Menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh perangkat komputer terkontrol, 3. Mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Macam-macam perangkat lunak. Perangkat lunak terbagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Sistem operasi, 2. Program aplikasi, 3. Bahasa pemrograman, 4. Program bantu. Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja media input, output, tabel pengkodean, memori penjadwal proses, dan lain-lain. Adapun fungsi utama sistem operasi adalah 1. Menyimpan program dan aksesnya, 2. Membagi tugas di dalam CPU, 3. Mengalokasikan tugas-tugas penting, 4. Merekam sumber-sumber data, 5. Mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, menghapus dan mendapatkan data, 6. Memeriksa kesalahan sistem, 7. Multitugas pada OS 2, Windows 95, Windows 98, Windows NT 2000 XP, 7. Memelihara keamanan sistem khusus pada jaringan yang membutuhkan kata sandi atau password dan ID dan pengguna ID. 2. Program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya program pengolahan kata, mengelola lembar kerja, program presentasi, desain grafis, dan lain-lain. Perangkat lunak aplikasi dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu 1. Program aplikasi. Program aplikasi merupakan program yang langsung dibuat oleh seorang programmer yang disesuaikan dengan kebutuhan seseorang ataupun untuk kebutuhan suatu perusahaan. Biasanya menggunakan bantuan suatu bahasa programmer. 2. Program paket. Program paket merupakan program khusus dalam paket-paket tertentu yang dibuat oleh software house ataupun langsung bawaan dari surat sistem operasi. 3. Bahasa pemrograman. Perangkat lunak bahasa yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Ada 3 level bahasa pemrograman, yaitu 1. Bahasa tingkat rendah. Bahasa ini disebut juga bahasa mesin, di mana pengkodean bahasanya menggunakan kode angka 0 dan 1. 2. Bahasa tingkat tinggi. Bahasa ini termasuk dalam bahasa pemrograman yang mudah dipelajari oleh pengguna komputer karena menggunakan bahasa Inggris. Contohnya Basis, COBOL, Pascal, dan Fortran. 3. Bahasa generasi keempat atau 4GL. Bahasa pemrograman 4GL atau merupakan bahasa yang berorientasi pada objek yang disebut Object Oriented Programming. 4. Program bantu. Perangkat lunak merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer. Misalnya memformat diket, mengcopy data, mengkompres file, dan lain-lain. Contoh software ini diantaranya 1. Norton Utley, 2. WeChip, 3. Norton Ghost, 4. Antivirus. Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan padanya atau yang juga disebut dengan istilah instruction set. Komponen komputer ini termasuk dalam kategori elemen perangkat keras atau hardware. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer
pemasukan, 2 unit pemrosesan, 3 unit keluaran, 4 unit penyimpanan, 5 unit tambahan. Pertama, unit masukan. Input device atau unit masukan yang umumnya digunakan personal komputer PC adalah keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse adalah unit yang menghubungkan user atau pengguna dengan komputer. Selain itu, terdapat joystick yang bisa digunakan untuk bermain games atau permainan dengan komputer. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lain yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Mouse adalah salah satu unit masukan atau input device. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. Berikutnya, touchpad. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Light pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk mendesifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Kemudian light pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Selanjutnya, joystick dan games paddle. Alat ini biasa digunakan pada permainan atau games komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan games paddle biasanya berbentuk kayu kotak atau persegi. Terbuat dari plastik, dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Yang terakhir adalah barcode. Barcode termasuk dalam unit masukan atau input device. Fungsi alat ini adalah untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Itulah materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.